Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Gilang Prayoga, NIM 19 10 12 13. Saya dari kelas S1 Teknik Telekomunikasi 07H. Di sini saya sebagai mahasiswa Teknik Telekomunikasi kedepannya dapat berkontribusi dalam perkembangan dunia telekomunikasi di Indonesia. Oke, di sini saya akan mencoba sebuah program tentang object array dan inheritance. Pertama saya akan menjelaskan terlebih dahulu apa itu PBO. PBO merupakan suatu teknik atau cara untuk membuat program yang berorientasi pada objek. Sistem ini terdiri dari komponen yang berisi kelas atau objek yang dapat melakukan interaksi dengan kelas atau objek yang lain untuk menyelesaikan suatu tugas. Di sini terdapat suatu diagram tentang objek, di mana suatu objek itu terdiri dari data dan member function, di mana antar objek itu dapat saling berkomunikasi, dapat saling berpengaruh. Kemudian array, objek array. Pembuatan array untuk mendefinisikan grup item dengan tipe yang sama. Akses item pada array menggunakan indeks angka, sehingga dapat mempermudah untuk mengakses item dalam jumlah yang banyak. Kemudian inheritance atau pewarisan. Inheritance atau pewarisan merupakan salah satu fitur yang paling overpower dari program orientasi objek. Inheritance merupakan salah satu fitur yang paling powerful dari program orientasi objek setelah fitur kelas itu sendiri. Inheritance adalah suatu proses pembuatan kelas baru yang biasa dipanggil sebagai kelas turunan atau divided classes dari kelas induk atau kelas classes. Kelas turunan mewarisi seluruh isi dari kelas induk, tapi dapat menambahkan kelebihan dan perbaikan dari kelas induknya. Itu untuk penjelasan sedikit tentang object array dan inheritance. Kemudian di sini saya sudah membuat sebuah program yang menggunakan fitur object array dan inheritance atau pewarisan tadi. Ini terdapat sebuah kelas dengan nama data diri yang memproses data dengan nama dan alamat. Kemudian ini untuk program inputannya. Kemudian ada kelas pasien baru yang berisi data tentang jenis asuransi dan domisili pasien. Kemudian di sini ada kelas turunan yang inherited tadi dengan nama kelas keluhan pasien lama yang merupakan kelas turunan dari kelas data diri yang berisi data nomor rekam medis pasien. Kemudian ada kelas turunan lain yaitu kelas keluhan pasien lama BPJS yang merupakan kelas turunan dari kelas data diri. Jadi nanti kelas data diri akan ditambahkan dengan fungsi baru yang berada di kelas keluhan pasien lama BPJS ini dengan menambahkan nomor rekam medis pasien dan nomor BPJS pasien.
Kemudian yang terakhir ada kelas keluhan pasien baru yang merupakan kelas turunan dari kelas data diri dan kelas pasien baru. Di kelas ini berisi data keluhan yang dirasakan pasien. Nah, di sini dapat dilihat untuk ciri-ciri kelas turunan itu ada komen seperti ini. Jadi kelas dari kelas utama dengan get data diri, jadi inputan yang berada di kelas data diri akan digabungkan, kemudian inputan dari kelas pasien baru juga akan ditambahkan dan ditambah dengan keluhan yang dirasakan pasien yang merupakan fungsi baru dari kelas data pasien baru ini. Kemudian pada display juga dapat dilihat display pada data diri, kemudian display pada pasien baru, dan display yang didapat dari kelas baru ini akan dijadikan satu. Kemudian ini untuk pemrograman utamanya pada program. Jadi di sini ada command yang akan menampilkan menu utama ketika kita menjalankan program. Ada pilihan untuk pasien lama atau pasien baru. Kemudian ada fungsi if di sini. Jika pada awal kita memilih pasien lama, di sini akan muncul lagi menu untuk pemilihan berikutnya, yaitu pasien umum atau BPJS. Jadi ada fungsi if lagi yang merupakan pengecualian dari sebelumnya. Jika kita memilih A, maka merupakan pasien umum dengan awal program akan meminta menginputkan data banyaknya pasien. Nah, di sini merupakan fungsi dari objek array tadi. Jadi perulangan akan terjadi sebanyak jumlah pasien yang kita inputkan tadi. Untuk masukkan data dari ketika kita memilih pasien lama umum tadi akan diarahkan ke kelas keluhan pasien lama. Di sini dapat dilihat untuk get keluhan pasien lama. Jadi kelas kita nanti akan diarahkan ke kelas keluhan pasien lama. Jadi pertama kita akan diarahkan dulu ke kelas utama, yaitu data diri, yaitu memasukkan nama dan alamat. Kemudian akan dituliskan dengan diminta memasukkan rekam medis pasien. Ini fungsi dari kelas fungsi dari inheritor tadi atau pewarisan. Jadi seperti penambahan sebuah fungsi dalam suatu program. Setelah kita tadi berhasil memasukkan, maka pada akhir program akan ditampilkan seluruh data yang dimasukkan kita tadi pada awal program. Jadi objek array tadi akan berulang terus-menerus sebanyak angka yang kita masukkan tadi, sebanyak banyaknya pasien yang kita masukkan tadi. Oke, saya akan coba jalankan program ini. Kita klik run. Nah, ini tampilan awal dari program. Berawal program kita diminta untuk memilih jenis pasien yang akan kita data. Saya akan mencoba untuk
coba memilih menu pertama yaitu pasien lama, kemudian akan muncul pilihan selanjutnya yaitu pasien lama umum atau BPJS. Kita coba untuk memasukkan pasien lama BPJS ya. Kita memilih huruf B, enter. Nah, ini muncul untuk fungsi objek array tadi. Jadi angka yang kita masukkan di sini akan menentukan berapa kali kita akan memasukkan data pasien. Kita akan coba untuk banyak pasien 2. Pertama, masukkan nama. Pertama kita masukkan nama pasien, kemudian alamat, kemudian nomor rekam medis pasien, kemudian nomor BPJS pasien. Kemudian kita masuk ke data pasien kedua, masukkan lagi nama pasien, alamat pasien, nomor rekam medis pasien, kemudian nomor BPJS pasien. Nah, di sini muncul hasil data yang kita masukkan tadi. Ada 2 pasien, Gaga dan HH. Kita enter dan tutup lagi. Kita coba lagi untuk pasien baru. Kita pilih 2, kemudian kita masukkan langsung banyak pasien, kita 1 aja ya. Kemudian masukkan nama pasien, alamat pasien, jenis asuransi yang digunakan, kemudian domisili pasien, kemudian keluhan yang dirasakan pasien, nah akan muncul lagi data yang dimasukkan kita tadi. Kita coba untuk yang terakhir yaitu pasien lama, kemudian dengan pembiayaan BPJS. Kita pilih B. Banyaknya pasien kita pilih 3 saja, dan masukkan nama pasien, alamat, nomor rekam medis, nomor BPJS, kemudian kita masuk ke pasien kedua, alamat, dan nomor rekam medis, nomor BPJS. Kemudian masuk ke pasien ketiga, alamat, nomor rekam medis, kemudian nomor BPJS. Nah, ini muncul semua hasil data yang kita inputkan tadi.
Nah, jadi itu contoh pemrograman dengan menggunakan object array dan inheritance atau pewarisan. Mungkin cukup sekian video penjelasan tentang program ini. Untuk penutup video ini akan saya sampaikan sebuah pepatah dari bahasa Jawa, yaitu ojo wedi nek wani-wani, ojo wani nek wedi-wedi.